Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, satu pertanyaan besar mulai muncul di panggung geopolitik dunia. Ketika sebuah negara dihantam serangan militer besar, apakah negara itu akan langsung melemah dan kehilangan daya tekan? Atau justru mampu mengubah arah konflik menjadi sesuatu yang jauh lebih luas dari yang diperkirakan? Perkembangan terbaru menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Serangan, sistem pertahanan, hingga dampak ekonomi global mulai bergerak bersamaan, menciptakan situasi yang membuat banyak negara ikut berada dalam posisi siaga. Namun, sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Tanggal 28 Februari 2026 menjadi titik awal perubahan besar di kawasan Timur Tengah. Pada hari itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis. Banyak pengamat langsung berasumsi bahwa Iran akan fokus bertahan. Logika yang muncul terlihat sederhana. Negara yang menjadi sasaran serangan udara besar biasanya akan memprioritaskan perlindungan wilayahnya sendiri, memperkuat pertahanan udara, dan menahan kemampuan ofensif. Namun beberapa hari setelah operasi militer dimulai, gambaran di lapangan justru berkembang ke arah yang berbeda. Data yang dihimpun oleh Reuters dari Kementerian Pertahanan beberapa negara Teluk menunjukkan bahwa aktivitas militer Iran tidak berhenti setelah serangan tersebut. Hingga 5 Maret 2026, laporan dari Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait menunjukkan jumlah serangan yang sangat besar. Jika digabungkan, tercatat sedikitnya 549 rudal balistik dan 1.618 drone telah diarahkan menuju kawasan Teluk. Angka itu memberikan pesan yang sangat jelas bagi para analis militer. Negara yang benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya tidak mampu menjaga volume serangan sebesar itu dalam waktu yang sangat singkat. Serangan tersebut tidak hanya menyasar target militer. Pada 3 Maret 2026, sejumlah laporan menyebutkan bahwa drone dan rudal Iran diarahkan ke berbagai fasilitas penting di negara-negara Teluk. Target yang disebut termasuk pelabuhan, infrastruktur energi, serta fasilitas logistik yang berperan besar dalam arus perdagangan kawasan. Situasi kemudian berkembang lebih jauh pada 4 Maret 2026. Laporan lanjutan menunjukkan bahwa beberapa drone berhasil melewati sebagian sistem pertahanan dan menghantam sejumlah objek sipil dan infrastruktur strategis. Di antara yang disebut adalah bandara, pusat data, hotel, hingga fasilitas yang terkait dengan operasi militer. Peristiwa ini memperlihatkan sesuatu yang sangat penting dalam dinamika konflik tersebut. Serangan yang terjadi bukan hanya soal kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh rudal atau drone. Yang jauh lebih penting adalah dampak psikologis dan strategis yang muncul di kawasan. Selama bertahun-tahun, negara-negara Teluk hidup dalam kerangka keamanan yang relatif stabil di bawah payung pertahanan Amerika Serikat. Serangan yang terus berlangsung dalam beberapa hari tersebut tiba-tiba mengubah persepsi keamanan itu. Radar pertahanan udara aktif hampir tanpa henti, sistem pencegat bekerja sepanjang malam. Setiap objek yang muncul di layar radar harus diperiksa, diidentifikasi, dan jika perlu, langsung dihancurkan sebelum mencapai sasaran. Di titik ini terlihat bahwa konflik tidak hanya bergerak di garis depan antara Iran dengan lawannya. Konflik mulai menciptakan tekanan di seluruh wilayah yang berada dalam orbit keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Israel tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang berada dalam keadaan siaga tinggi. Negara-negara Teluk juga mulai merasakan langsung resiko yang sebelumnya terasa jauh dari wilayah mereka. Itulah perubahan pertama yang mulai terlihat sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026. Serangan yang dimaksudkan untuk melemahkan Iran ternyata tidak otomatis membuat negara itu berhenti memberi tekanan militer. Sebaliknya, Iran masih mampu mempertahankan ritme serangan yang memaksa banyak negara di kawasan mengaktifkan sistem pertahanan mereka secara bersamaan. Perubahan ini menjadi awal dari dinamika konflik yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang pada hari pertama perang dimulai. Pada 3 Maret 2026, parah konflik mulai terlihat semakin jelas. Serangan yang dilakukan Iran tidak hanya bergerak ke satu target utama. Polanya menyebar ke berbagai titik strategis di kawasan Teluk. Para analis militer yang diwawancarai oleh Reuters mulai melihat pola yang berbeda dari sekedar operasi balasan biasa.
Iran tampaknya tidak hanya ingin membalas serangan. Mereka mencoba mengubah bentuk konflik itu sendiri. Beberapa sasaran yang dilaporkan berada di jalur ekonomi penting kawasan, pelabuhan energi, fasilitas pengolahan minyak, dan jaringan logistik yang menjadi tulang punggung perdagangan regional masuk dalam daftar wilayah yang berada dalam jangkauan ancaman. Dengan pola ini, dampak konflik tidak lagi terbatas pada kerusakan militer. Ketegangan mulai menyentuh jalur ekonomi yang selama ini menjadi penghubung antara Timur Tengah dan pasar global. Serangan ke arah infrastruktur tersebut menciptakan tekanan psikologis yang besar. Investor, maskapai penerbangan, operator pelabuhan, hingga perusahaan energi mulai menghadapi situasi yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat transportasi internasional tiba-tiba berubah menjadi wilayah dengan tingkat resiko keamanan yang meningkat drastis. Perubahan situasi itu semakin terlihat pada 4 Maret 2026. Pada hari tersebut, laporan Reuters menyebutkan bahwa sebuah rudal balistik yang berasal dari Iran bergerak menuju wilayah udara Turki sebelum akhirnya dicegat oleh sistem pertahanan yang terhubung dengan jaringan pertahanan NATO di kawasan Mediterania Timur. Peristiwa ini langsung menarik perhatian banyak pihak karena maknanya jauh melampaui satu insiden pencegatan rudal. Dengan lintasan tersebut, konflik yang semula dianggap sebagai konfrontasi terbatas mulai menyentuh perimeter pertahanan militer yang lebih luas di kawasan Eropa Selatan. Keesokan harinya, 5 Maret 2026, NATO meningkatkan kesiagaan sistem pertahanan rudal di wilayah tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa dampak konflik telah menjangkau lingkar keamanan yang lebih besar daripada sekedar wilayah Timur Tengah. Di saat yang sama, dampak perang mulai terasa pada aktivitas sipil. Pada 4 Maret 2026, lalu lintas udara di sebagian wilayah Teluk mengalami penurunan tajam. Sejumlah maskapai membatalkan penerbangan, beberapa bandara besar mengurangi operasional dan ribuan penumpang terjebak dalam penundaan perjalanan. Bandara Dubai yang biasanya menjadi salah satu pusat penerbangan tersibuk di dunia juga mengalami gangguan besar. Banyak penerbangan internasional dialihkan ke jalur lain demi menghindari potensi ancaman di wilayah udara yang semakin tidak stabil. Situasi ini memperlihatkan perubahan karakter konflik secara nyata. Rudal dan drone tidak hanya menimbulkan kerusakan pada objek fisik, tetapi juga menciptakan gangguan besar pada sistem transportasi global. Perdagangan udara, pergerakan logistik, dan arus perjalanan internasional mulai merasakan dampaknya secara langsung. Namun, di balik efek tekanan tersebut, para analis juga mencatat sisi lain dari strategi yang digunakan Iran. Serangan ke berbagai titik kawasan memang berhasil menciptakan rasa tidak aman yang meluas. Akan tetapi langkah itu juga membawa konsekuensi geopolitik yang tidak sederhana. Beberapa negara Teluk yang sebelumnya berusaha menjaga jarak dari konflik justru mulai menunjukkan dukungan yang lebih kuat kepada Washington. Ancaman yang kini mereka rasakan secara langsung membuat koordinasi keamanan regional dengan Amerika Serikat semakin diperkuat. Perkembangan ini menandakan bahwa konflik sedang bergerak ke arah yang lebih kompleks. Tekanan militer yang menyebar berhasil menciptakan kegelisahan di kawasan, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi memperkuat konsolidasi pihak-pihak yang berada di sisi berlawanan dengan Iran. Memasuki pekan kedua konflik pada awal Maret 2026, perhatian para analis mulai bergeser dari sekedar intensitas serangan menuju faktor yang lebih mendasar. Bukan hanya soal siapa yang mampu menyerang lebih keras, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama dalam tekanan yang terus meningkat. Pada 4 Maret 2026, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Iran masih memiliki cadangan rudal balistik dalam jumlah besar. Beberapa perkiraan intelijen yang dikutip oleh Reuters menempatkan jumlah tersebut pada kisaran 2.500 hingga 6.000 unit. Angka itu tidak berarti seluruhnya akan digunakan sekaligus. Namun keberadaan stok tersebut menunjukkan bahwa Iran masih memiliki ruang untuk mempertahankan tekanan militer dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, kapasitas produksi drone Iran juga menjadi perhatian khusus. Analisis industri pertahanan menunjukkan bahwa fasilitas produksi mereka diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 10.000 drone setiap bulan. Dengan kemampuan seperti ini, strategi yang muncul bukanlah serangan tunggal yang menentukan, melainkan tekanan berulang yang terus memaksa lawan menembakkan pencegat bernilai jauh lebih mahal. Maka tekanan ekonomi perlahan menjadi bagian dari strategi perang itu sendiri.
Situasi ini semakin terasa ketika dampak konflik mulai merambat ke ekonomi global. Pada 6 Maret 2026, laporan Reuters menyebutkan bahwa gangguan di jalur udara dan laut di Timur Tengah mulai mempengaruhi perdagangan internasional. Sejumlah perusahaan logistik memperingatkan adanya keterlambatan pengiriman barang, sementara beberapa perusahaan energi mulai menilai ulang risiko operasional mereka di kawasan tersebut. Efek yang paling cepat terlihat muncul di pasar energi. Pada 8 Maret 2026, harga minyak dunia melonjak tajam setelah para pelaku pasar melihat kemungkinan terganggunya pasokan energi dari kawasan Teluk. Harga minyak Brent sempat menyentuh lebih dari $111 per barel, level tertinggi sejak pertengahan tahun 2022. Lonjakan ini tidak hanya dipicu oleh kerusakan infrastruktur, tetapi juga oleh ketidakpastian yang semakin besar di jalur distribusi energi global. Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia kembali menjadi fokus perhatian pasar internasional. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya terjadi di langit Timur Tengah. Ia bergerak ke sistem ekonomi, jalur perdagangan, serta perhitungan biaya militer yang harus ditanggung oleh berbagai negara yang terlibat dalam sistem pertahanan kawasan. Dalam kondisi seperti ini, dinamika perang berubah menjadi pertarungan daya tahan. Setiap hari, sistem radar harus aktif. Setiap objek yang terdeteksi harus dicegat. Setiap jalur perdagangan harus terus diamankan. Tekanan yang muncul tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi oleh seluruh kawasan yang berada dalam orbit konflik yang terus berkembang. Perkembangan konflik sejak akhir Februari 2026 memperlihatkan bahwa dinamika perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh satu pertempuran besar atau satu operasi militer yang menentukan. Ketegangan yang muncul di Timur Tengah menunjukkan bagaimana sebuah konflik dapat dengan cepat meluas dampaknya ke berbagai lapisan, mulai dari sistem pertahanan regional, stabilitas ekonomi, hingga jalur perdagangan global. Serangan balasan, sistem pencegat yang terus aktif, serta gangguan terhadap transportasi dan energi telah menciptakan situasi siaga yang melibatkan banyak negara di kawasan. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah militer membawa konsekuensi yang jauh melampaui medan tempur. Dunia kini menyaksikan bagaimana konflik regional dapat mengguncang keseimbangan keamanan internasional dan mempengaruhi stabilitas global. Demikian laporan dan analisa geopolitik yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Perkembangan situasi di kawasan ini akan terus menjadi perhatian dunia, dan setiap perubahan dapat membawa dampak besar bagi stabilitas regional maupun global. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan berita internasional, analisa geopolitik, serta berbagai fakta penting yang jarang dibahas secara mendalam, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe di channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya dari kami. Orbit Fakta. Fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.